Kondisi kesehatan finansial negara-negara Uni Eropa dilaporkan terus memburuk. Data terbaru menunjukkan beban utang pemerintah di blok tersebut melonjak ke level tertinggi dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025, di tengah meningkatnya belanja militer akibat situasi geopolitik yang semakin tegang. Berdasarkan data Eurostat yang dirilis pada Kamis, 22 Januari 2026, rasio utang kotor pemerintah terhadap produk domestik bruto, PDB, Uni Eropa mencapai 82,1% pada akhir September 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2023 dan menandai berakhirnya tren penurunan utang pasca pandemi COVID-19. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan keuangan publik yang sempat dilakukan setelah krisis pandemi kembali menghadapi tekanan berat. Selama pandemi, negara-negara Uni Eropa menggelontorkan pinjaman besar-besaran untuk menopang perekonomian. Meski sempat terjadi perbaikan, tekanan fiskal kini kembali meningkat. Sejumlah negara mencatatkan lonjakan utang yang signifikan. Prancis, Polandia, dan Rumania mencatatkan beban utang tertinggi dalam era modern. Rasio utang terhadap PDB Prancis mencapai 117,7%, sementara Polandia dan Rumania masing-masing mencatat 58,1% dan 58,9%. Khusus Polandia dan Rumania, peningkatan rasio utang tergolong tajam, dengan kenaikan tahunan sekitar 5 hingga 5,5 poin persentase. Kondisi ini menempatkan kedua negara tersebut dalam sorotan, terutama karena lonjakan terjadi dalam waktu relatif singkat. Bagi masyarakat, peningkatan utang negara menjadi alarm peringatan. Beban bunga utang yang membengkak berpotensi mendorong pemerintah menaikkan pajak atau memangkas belanja publik, termasuk layanan sosial dan investasi infrastruktur. Dampaknya, ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat semakin terbatas. Pejabat Uni Eropa secara terbuka mengaitkan tekanan fiskal ini dengan kebutuhan militerisasi kawasan. Komisi Eropa menyatakan bahwa lingkungan strategis yang memburuk dengan cepat, merujuk pada konflik di Ukraina dan kekhawatiran terhadap Rusia, memaksa negara-negara anggota meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan. Data menunjukkan belanja militer Uni Eropa melonjak dari 218 miliar euro pada 2021 menjadi proyeksi 381 miliar euro pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan perubahan prioritas anggaran di banyak negara anggota, dari pemulihan ekonomi ke penguatan pertahanan. Fenomena tersebut juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, dalam forum World Economic Forum, WEF. Rutte menyatakan bahwa tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam beberapa tahun terakhir secara tidak langsung mendorong Eropa untuk lebih mandiri dalam urusan pertahanan. Berkat tekanan Donald Trump, banyak negara Eropa kini meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai ambang batas 2% dari PDB, ujar Rutte di sela-sela forum WEF. Di sisi lain, Komisi Eropa juga meluncurkan rencana jangka menengah bertajuk Readiness 2030, yang bertujuan meningkatkan kesiapan militer dan industri pertahanan Eropa. Program ini diperkirakan akan menambah sekitar 2 poin persentase pada rasio utang Uni Eropa hingga 2028. Program tersebut disusun dengan latar belakang konflik Ukraina yang masih berlangsung. Uni Eropa menilai situasi keamanan di kawasan timur Eropa memerlukan kesiapan jangka panjang, termasuk peningkatan kapasitas militer dan produksi alutsista. Namun, langkah tersebut menuai kritik dari luar Eropa. Moskow membantah tuduhan bahwa Rusia merupakan ancaman bagi Uni Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin menilai para pemimpin Uni Eropa sengaja membesar-besarkan bahaya demi mendorong agenda politik tertentu dan mengalirkan dana besar ke industri persenjataan. Pihak Kremlin menyebut proses militerisasi Barat sebagai tindakan ceroboh dan menganggap narasi ancaman Rusia hanyalah upaya untuk menakut-nakuti masyarakat Eropa. Rusia juga menilai peningkatan belanja militer justru berpotensi memperburuk stabilitas kawasan. Di internal Uni Eropa sendiri, meningkatnya utang memicu perdebatan antara kebutuhan keamanan dan keberlanjutan fiskal. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, Uni Eropa berisiko menghadapi tekanan fiskal jangka panjang, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi kenaikan utang. Sementara itu, para pendukung kebijakan pertahanan berargumen bahwa investasi militer merupakan langkah preventif yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Mereka menilai biaya keamanan saat ini lebih kecil dibanding potensi kerugian jika konflik meluas. Dengan rasio utang yang terus meningkat dan tuntutan belanja pertahanan yang belum menunjukkan tanda melambat, Uni Eropa kini dihadapkan pada dilema besar, menyeimbangkan keamanan geopolitik dengan kesehatan fiskal. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan arah ekonomi dan politik kawasan tersebut dalam jangka panjang.